khutbatul kitab ini. Sudah kita bahas pada pagi kemarin, ya. Artinya inilah poin-poin isi-isi yang menjadi pesan yang terkandung dalam muqaddimah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini. Berkata Syekh Shalih Utsaimin, tadammanat khutbatul muallif fi hadzal kitab ma ya'ti. Terkandung isi daripada khutbah al-muallif di dalam kitab ini sebagai berikut. Yang pertama, al-bada'ah bil basmalah, karena Imam Ibnu Qudamah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan al-basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bi kitabillahil azim. Ini adalah bentuk mencontoh daripada Al-Quranul Karim itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan fawasil, pemisah dari satu surat dengan surat-surat berikutnya adalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Maksudnya kenapa? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika mengirim surat kepada para raja di masa itu, menawarkan Islam kepada mereka. Nah, surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Serta para ulama pun memulai kitab-kitab mereka, menulis buku-buku mereka memulai dengan bismillah. Nah, kita sebagai muslim, sebagai muslimah, mukmin dan mukminah, hendaklah memulai sesuatu itu dengan membaca bismillah. Wa makna, apa makna bismillahirrahmanirrahim? Ay af'alus syai'a musta'inan wa mutabarrikan bikulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mawsufu birrahmatil wasi'ah. Saya melakukan ini, perbuatan ini dengan meminta pertolongan kepada Allah serta meminta al-barakah, keberkahan pada setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan ar-rahmatil wasi'ah. Jadi kita memohon kepada Allah di setiap perbuatan yang kita kerjakan dengan meminta keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan rahmat yang sangat luas. Wa makna Allah di dalam bismillah ini ay al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah. Dengan nama Allah yang disembah. Allah al-ma'bud hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syuqan. Disembahnya Allah Azza wa Jalla dengan cinta, dengan pengagungan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, wa syauqan, dan penuh kerinduan. Inilah salah satu dasar pondasi ibadah kepada Allah, itu dibangun di atas dasar cinta kepadanya, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, Allah yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Ar-Rahmah, ar-rahmatul wasi'ah, pemilik ar-rahmah yang sangat luas. Makanya kisah sahabat yang kencing kemudian dilarang oleh sahabat-sahabat yang lain, lalu kemudian Nabi biarkan dia sampai dia selesai, setelah itu dibersihkan. Melihat perilaku atau perlakuan Nabi kepada dirinya, dia meminta kepada Allah, Allah merhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, fala tarham siwana, dan jangan engkau rahmati selain dari kami ini. Nabi katakan,
la tahjur wasi'an. Atau kama qala Nabi sallallahu, jangan engkau persempit sesuatu yang lapang. Rahmat Allah sangat luas, meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim al-Musil rahmatahu man sya'a min khalqihi. Fal farqu baina ar-Rahman wal-Rahim, perbedaan antara Rahman dan Rahim, annal awwala bi'tibari qawli ar-Rahma wasfan lahu. Ar-Rahma merupakan sifatnya Allah Azza wa Jalla, watsani ar-Rahim karena akar katanya sama ya, Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. Kemudian watsani bi'tibariha fi'lan lahu yusiluha man sya'a min khalqi. Kalau Ar-Rahman merupakan sifat Allah, kalau Ar-Rahim merupakan perbuatan yang dia memberikan kasih sayang kepada hambanya yang ia kehendaki. Ini sifatnya. Ini yang pertama. Memulai dengan bismillah merupakan bentuk kita mencontoh Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam apa yang ia kerjakan. Dan setiap muslim layaknya memulai segala sesuatu itu dengan bismillah. Mulailah dengan bismillah karena kita meminta tolong dengan nama yang indah dan minta keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang kedua, as-sana 'ala Allah, memuji Allah bil hamd. Wal hamdu, memuji Allah dengan mengatakan alhamd, menyanjung Allah dengan pujian bil hamd. Wal hamdu dzikru awsafil mahmudil kamilati wa af'alihil hamidati ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Menyebutkan sifat-sifat al-mahmud yang terpuji, yang dipuji dengan sifat yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji pula disertai dengan cinta dan pengagungan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan sifat-sifat yang sempurna ya, dan perbuatan-perbuatannya yang mulia dengan disertai cinta dan pengagungan. Nah, ini yang pertama. Jadi siapapun yang memuji Allah Subhanahu wa taala, puji perbuatannya dan puji sifat-sifatnya, karena sifat dan perbuatan Allah sempurna. Tidak ada yang cacat dari sisi manapun. Yang ketiga, annallaha mahmud. Allah sesungguhnya Allah itu mahmud. Ya, terpuji bikulli lisanin, ya, dipuji oleh setiap lisan dengan berbagai bahasa. Ya. Alhamdulillahil mahmud, segala puja bagi Allah ya yang disanjung bagi setiap lisan, semua orang dan berbagai bahasa di dunia ini memuji dan menyanjung Allah. Wa ma'budun bikulli makan, dan disembah pada setiap tempat. Ay mustahiqqun wa jaizun ay yuhmad bikulli lughatin wa yu'bad bikulli buq'ah. Bahwa Allah Azza wa Jalla berhak untuk disembah di setiap tempat dan berhak untuk dipuji oleh setiap bahasa. Jadi Allah yang maha sempurna dipuji oleh seluruh lisan, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna disembah pada setiap tempat. Yang keempat, si'atu ilmillah. Isi daripada muqaddimah yang keempat adalah luasnya ilmu Allah. Si'atu ilmillahi bikauni la yakhlu min ilmihi makan. Di mana tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmunya. Tidak ada tempat kecuali Allah mengetahui. Wa kamali qudratihi wal ihatatihi haitsu la yulhihi amrun an amri. Di mana luasnya ilmu Allah, tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmunya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha kuasa, maha kuat, dan tidaklah ada yang bisa melalaikannya. Jangan kita bayangkan makhluk banyak meminta ini, minta itu, yang satu berdoa, yang satu mau ini, satu minta ampun. Apakah itu mengganggu Allah? Tidak. La yashghaluhu asya'nun an sya'an, kata Imam Qudamah ya.
tidak disebutkan oleh urusan dan urusan yang lain. Semua apa yang ada di bumi dan semua apa yang meminta kepada Allah, semua yang meminta kepada Allah dengan segala macam permintaan, Allah mendengarnya, Allah mampu memberikannya. Jadi jangan dikira seperti manusia, yang satu minta ini, yang satu minta ini, yang satu minta ini. Mana yang kita dahulukan? Itu kita. Ya, itu kita. Misalnya nih, nasabah Pak Yogi datang bawa mobil ini, datang bawa mobil ini. Pak Yogi saya ini, Pak Yogi saya. Tertampung nggak dalam satu waktu Pak Yogi? Ya, mendengarkan, memahami apa yang mereka sampaikan. Nggak mungkin. Manusia sangat terbatas. Allah la yashghaluhu sya'nun an sya'in, tak disebutkan oleh apapun. Luasnya ilmu Allah tidak ada tempat kecuali Allah mengetahui, dan sempurnanya kekuasaan Allah, dan tidak ada yang bisa melalaikan Allah, membuat dia sibuk dengan urusan dak. Yang kelima, azamatuhu wa kibriya'uhu, keagungan dan kesombongan Allah. Hanya Allah yang merak sombong. Wa tarafu'uhu an kulli syaibah, an kulli syabihin. Allah agung, mulia, ya, dari seluruh penyerupaan. Wa niddin, dan dari seluruh tandingan. Mumathilin li kamali sifatihi min jami'il wujuh. Allah agung, mulia, suci, tinggi dari seluruh penyerupaan dan dari seluruh tandingan dan dari seluruh yang menyerupainya di dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Tidak ada, ya, Allah maha segala-galanya. Ini kunci daripada, ya, kasih sayang dan hikmah di mana kita belajar ilmu tauhid, kita mengetahui Allah Azza wa Jalla maha sempurna. Ya. Di sini dijelaskan Ibnu Qudamah, la tumathilhu al-uqulu wa bitafkir wa la tatawahhamuhu al-qulubu bitaswir. Baik, yang keenam, tanazzuhu an kulli zawjatin wa waladin wa dzalika likamal ghina. Sucinya Allah, ya, dari seluruh kebutuhan dia terhadap istri dan anak. Allah tidak butuh kepada istri dan anak, dan ini menunjukkan kesempurnaannya. Ya, Allah menunjukkan, ya, kesempurnaannya, tidak butuh kepada yang lain. Kalau kita butuh. Manusia butuh kepada istri, butuh. Anak, ya, menjadi perhiasan. Kalau Allah tidak butuh kepada istri dan anak. Ya, ini kesempurnaan bagi Allah ini. Wajib kita yakini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi binufuzi qada'ihi fi jami'il ibad fala yamna'hu quwwatu malikin wala kathrati adadin wa mal. Sempurnanya keinginan dan kuasa Allah dengan berlakunya seluruh keputusan dan kehendak Allah di seluruh hamba. Ya, seperti dikatakan, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Berlaku seluruh kehendak Allah, berlaku seluruh keinginan Allah. Kalau Allah berkehendak sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Tidak ada yang bisa menghalanginya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada. Raja manapun tidak akan bisa menghentikan dia. Dengan harta yang ia punya sekalipun tidak akan bisa menghentikan Allah. Jelas, ini Allah Azza wa Jalla maha sempurna. Keinginannya berlaku, keputusannya berlaku pada setiap hamba. Tidak ada yang bisa mengurungi keinginan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi, ya, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, azamatullah fauqa ma yatasawwar. Keagungan Allah itu di atas seluruh, ya, bayangan kita, gambaran kita. Bihith la tastati' al-uqul la lahu tamthilan wa la tatawahamul qulub lahu suratan li'anna Allah
Keagungan Allah itu di atas segala gambaran kita, di mana akal tidak mampu untuk menyerupainya, dan hati tidak mampu untuk mereka-rekanya. Tidak bisa. Bagaimana Allah seperti Anda? Akal kita tidak sampai. Ya, li'anna Allah tabaraka wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika kita bicara tentang sifat Allah, itu di luar kemampuan akal kita, dan kita yakini Allah maha sempurna dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya yang indah, tidak seperti bayangan manusia. Makanya dalam babul akidah ini, ikhwatal kiram, tidak boleh ada ruang akal untuk bisa membatasinya, dan jangan membahas akidah dengan campuran ilmu filsafat, karena nanti akan merusak kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, dibatasi oleh keterbatasan akal kita. Yang kesembilan, ikhtisasullah bil asma'il husna was sifatil ula. Allah memiliki keistimewaan dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Hanya Allah, lahul asma'ul husna. Lahul asma'ul husna was sifatil ula. Hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Yang ke-10, istiwa Allah ala arsyih. Allah beristiwa di atas arsy. Wa huwa 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alaihi 'ala al-wajhi al-la'iq bih. Istiwanya Allah di atas arsy menunjukkan ketinggiannya dengan bentuk yang layak bagi Allah. Jangan kita batasi bahwa ketika kita katakan Allah di atas arsy, kita mengatakan bahwa Allah butuh tempat. Tidak. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada yang mengatakan Allah butuh tempat, kecuali mereka sebagian ahlul kalam yang mengatakannya. Kalau demikian, Allah tidak, kalau Allah di atas arsy seperti Allah butuh kepada tempat, dan orang yang butuh kepada tempat itu makhluk, dan Allah tidak mungkin. Terus bagaimana kita mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Jelas Allah mengatakan ala. Ala menunjukkan irtafa, menunjukkan ketinggian dia. Menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Dan banyak hadis yang menyebutkan hal seperti itu. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Qur'an. Dan kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj kemana? Menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas arasnya. Dan ketika kita mengatakan hal ini, maka orang ada yang mengatakan Allah butuh kepada tempat. Kalla wa hasya, Allah tidak butuh kepada tempat. Makanya kita tidak mentakwilkan kepada makna yang lain. Cukup kita itsbatkan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya. Ketika kita mentakwilkan, disitulah nanti ada kesalahan di dalam pemaknaannya. Yang ke-11, umumu mulki samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Keumuman kepemilikan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, maupun yang ada di antara langit dan bumi, dan apa yang ada di bawah tanah, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Semuanya milik Allah. Semuanya maha kuasa atas Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, si'atu ilmi, luasnya ilmu Allah, wa quwwatu qahri, dan kuatnya kekuasaan Allah, wa hukmi, wa annal khalq la yuhituna bi ilma, bahwa tidak ada satu makhluk pun yang meliputi ilmu Allah, liqusuri idrakihim amma yastahiqqur rabbul azim min sifatil kamali wal azamah, karena keterbatasan pengetahuan kita dari apa yang
yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang sempurna dan keagungan. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan Allah sangat berkuasa atas makhluknya, dan tak ada satu makhluk pun yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna atas segala apa yang dimilikinya, dan Allah Azza wa Jal memiliki ya kesempurnaan dan kekuatan atas hambanya. Inilah 12 lebih kurang poin yang disimpulkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dari muqaddimah Sahibul Matan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini, dan tentunya semua itu adalah poin-poin penting, dan semua itu adalah perkara-perkara yang sangat luar biasa, dan mari kita pahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ini. Dan ini adalah kesimpulan yang luar biasa yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kalau ini bahwa kitab Lum'ah ini merupakan al-bulghah yang sudah disampaikan bekal kita di dalam hidup, di dalam menjalani agama ini, bahwa dia adalah al-bulghatu minal aish, bekal hidup seorang hamba di dalam menjalankan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika akidah ini diambil dari sumbernya yang benar, maka dia akan menunjukkan kepada jalan yang lurus dan benar. Wallahu taala alam. Demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yang terkait daripada muqaddimah Sahibul Matan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar serta semangat di dalam menjalankan apa yang sudah kita pahami. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara